Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati dari kelas pagi A3, NIM 1710416489. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas dari e-marketing. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau internet. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemasaran online? Pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa manfaat lain dari sosial media, yaitu OKM? Yang pertama, media sosial dapat mengurangi seluruh biaya pemasaran. Pertama dan paling penting, kemampuan untuk membuat tweet atau postingan ke Facebook yang sangat menarik akan lebih aktif daripada mengeluarkan biaya untuk iklan ataupun mengirim ribuan surat. Yang kedua ada media sosial, yaitu memungkinkan kita mendapatkan keuntungan kompetitif. Yang ketiga, media sosial dapat menjadi customer service yang baik. Yang keempat, media sosial dapat mempengaruhi hasil pencarian. Pertanyaan keempat, materi yang terkait dengan pemasaran online. Yang pertama, media sosial, yaitu menjangkau konsumen melalui iklan, berbayar atau postingan organik dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, email pemasaran, yaitu pesan dari komersial seperti promo, penawaran produk, diskon, dan penawaran membership. Yang ketiga ada penawaran afiliasi, yaitu penawaran dengan menggunakan afiliasi atau mitra penjualan yang diminta untuk menempatkan iklan bisnis di website atau media sosial. Pertanyaan kelima, ada dua jenis saluran pemasaran online. Yang pertama, saluran online komersial, yaitu banyak perusahaan yang telah mendirikan layanan informasi dan pelayanan online yang dapat diakses oleh media yang telah mendaftar untuk mendapatkan layanan tersebut dan membayar iuran bulanan. Yang kedua, saluran internet, yaitu internet adalah jaringan global sekitar 45.000 jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi global yang instan dan terdesentralisasi. Pertanyaan yang keenam, manfaat pemasaran online. Yang pertama, menunjukkan dan membangun keahlian bagi pembeli jasa profesional, yaitu satu faktor terpenting dalam memilih penyediaan adalah keahlian. Yang kedua, membangun hubungan dengan lebih efektif. Pemasaran online memungkinkan kita menciptakan hubungan baru dengan cara yang ditargetkan. Yang ketiga, menargetkan vertikal tertentu atau niche, sama seperti kita dapat membangun hubungan dengan cara yang ditargetkan. Pertanyaan ketujuh, kekurangan pemasaran online. Yang pertama, modal transaksi yang berbeda, yaitu setiap model usaha tentunya memiliki model transaksi yang berbeda. Yang kedua, keabsahan barang atau kurang nyata. Bagi pembeli, berbelanja melalui internet berarti tidak ada kesempatan secara langsung untuk meraba barang yang akan dibeli. Yang ketiga, faktor jaringan internal. Jaringan internet merupakan modal awal untuk melakukan pemasaran online. Tanpa jaringan yang memadai, maka kita akan kesulitan melakukan transaksi. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan konsumen online? Yaitu konsumen yang membeli barang tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau bertemu secara langsung. Pertanyaan ke-9, cara melakukan pemasaran online dengan yang pertama menciptakan kehadiran online elektronik. Cara ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, membeli ruang di layanan online komersial. Yang kedua, membentuk situs internet sendiri. Terus, menempatkan iklan online merupakan iklan yang muncul ketika para pelanggan menjelajahi layanan online.
Pertanyaan ke-10, strategi pemasaran internet. Pengertian yaitu pemasaran bisnis melalui internet merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan pasar melalui internet marketing. Pertanyaan ke-11, secara garis besar, pasar strategi bisa disingkat menjadi sistem, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama S, yaitu pencarian dan penelitian. Lakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor Anda. Yang kedua I, yaitu memulai strategi. Tentukan sistem dan strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan prospek dan pelanggan. Yang ketiga S, yaitu mulai mesin konten. Pergunakan berbagai konten untuk menarik orang ke bisnis kita. Yang keempat T, yaitu lalu lintas. Mendatangkan pengunjung ke situs kita. Yang kelima E, market. Merangkul hubungan. Bina hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal. Yang keenam M, yaitu uang. Uang yaitu strategi untuk mendapatkan pendapatan dengan keuntungan. Pertanyaan yang ke-12, apa yang dimaksud dengan pay per click? Bayar per klik adalah sebuah metode kerjasama periklanan di internet yang berarti pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di situs web atau blog miliknya. Pertanyaan ke-13, apa yang dimaksud dengan media buying yaitu beserta contohnya. Media buying dalam kegiatan periklanan adalah aktivitas dalam memilih institusi media, memonitoring dan mengevaluasi hasil dari kegiatan media. Contohnya yaitu rating acara atau positioning suatu media. Pertanyaan ke-14, apa yang Anda ketahui tentang Al-Amin Seller dari bursamuslim.com dan contohnya? Al-Amin Seller adalah fitur yang menyematkan badges atau status sebagai penjual terpercaya di bursamuslim.com. Fitur ini dibuat untuk menjawab keraguan pembeli akan keamanan transaksi online. Contohnya iklan AdPoint atau iklan di AdPoint merupakan fitur iklan berbayar yang lebih hemat daripada Al-Amin. Pertanyaan ke-15, apa yang dimaksud dengan embassy relationship? Embassy relationship membawa hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal. Yang ke-16, apa yang dimaksud dengan M-Money dan jelaskan. M-Pesan adalah teknologi mobile atau money. Mudahnya yaitu semacam layanan kartu debit di telepon seluler berbasiskan SMS pesan. Dalam bahasa Swahili berarti uang, dan M adalah singkatan untuk mobile. Pertanyaan ke-17, apa peluang dan tantangan pemasaran online? Yang pertama, kepercayaan pasar. Bukan hal mudah untuk meyakinkan pasar bahwa Anda benar-benar bisa dipercaya, apalagi dalam situasi krisis, untuk mengatakan ada uang dan ada barang. Yang ketiga, teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya, perputaran barang dan konsisten. Peluang pasar baru yang menarik untuk diraih. Pertanyaan ke-18, hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Yang pertama ada attitude. Dalam menjalankan konsep pelayanan prima kepada para pelanggan, sikap atau attitude merupakan poin utama. Yang kedua ada attention, yaitu perhatian adalah tindakan untuk memperhatikan keinginan pelanggan serta fokus dalam menciptakan kepuasan konsumen. Dan selanjutnya ada anticipation, yaitu sebagai backup terakhir dari usaha melakukan pelayanan prima kepada para konsumen dalam menyiapkan solusi dari segala kemungkinan yang terjadi dalam bisnis.
dalam bisnis Anda. Pertanyaan ke-19, di dalam pemasaran online ada 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan, yaitu yang pertama ada content marketing, yaitu orang-orang menggunakan internet tidak lain untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan yang sedang mereka inginkan. Yang kedua, mobile market. Mobile market dalam saat ini menyebutkan bahwa banyaknya konsumen yang menggunakan seluler untuk pembelian barang memiliki presentasi yang cukup besar, yaitu sekitar 30% hingga 40%. Yang ketiga, continuous marketing adalah teknik pemasaran yang terus berkelanjutan dengan menggunakan media promosi, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Yang keempat, integrasi digital marketing, yaitu pemasaran bisnis online seperti blog, promosi, atau kampanye produk media sosial, dan lain-lain. Dalam penggunaan sumber daya ini, Anda harus menggunakannya secara real time agar konsumen masuk dalam jangkauan Anda lebih variatif. Yang kelima, visual marketing, yaitu salah satu visual ini adalah foto. Artinya, satu foto yang baik akan mampu menciptakan objek visual yang enak dipandang mata dan memberikan gambaran kepada pembeli dengan baik. Pertanyaan ke-20, dalam pemasaran online harus dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar mereka membeli. Ada 4 cara untuk menjaga hubungan baik, yaitu yang pertama, tentukan tujuan Anda dengan jelas, yaitu untuk memikirkan tujuan program loyalitas Anda sebelum memulai atau melakukan perubahan. Yang kedua, pahami apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Membuat pelanggan dapat dijangkau dan diinginkan agar untuk mengetahui apa yang diharapkan pelanggan dan apa yang penting bagi mereka. Yang ketiga, ketahui batasan Anda. Kesetiaan yang sukses adalah mengumpulkan data pelanggan dan menggunakannya dengan baik. Namun, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya untuk menjalankan program loyalitas. Yang keempat, sepenuhnya berkomitmen. Upaya pemasar, yaitu loyalitas, bukanlah kesepakatan. Mereka banyak bekerja dan Anda harus tetap berkomitmen untuk menarik pelanggan Anda dalam jangka panjang. Pertanyaan ke-21, sebutkan dan jelaskan skandal utama dalam memulai usaha bisnis online. Skandal utama yaitu tidak memiliki rencana bisnis. Meskipun judulnya bisnis online yang tampaknya cukup mudah, Anda tetap harus mengetahui dan pasti produk sebelum mengenal pelanggan Anda dan memikirkan strategi penjualan. Fokuslah pada satu produk utama yang Anda banggakan dan temukan keunikan dari produk tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.